Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata bahwa di polling ALC menunjukkan kekuatan AHY sangat luar biasa begitu ya untuk mendampingi Anies Baswedan, karena sosok dari AHY sendiri sudah mewakili dari koalisi perubahan begitu. Artinya anak muda bisa mewakili perubahan. Kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan ini menurut ALC, siapa yang layak masuk bursa calon wakil presiden RI? Ada Erick Thohir, ada Ridwan Kamil, ada AHY, dan ada Mahfud MD. Tetapi yang paling banyak di vote begitu ya, yang dipilih begitu AHY begitu kan. Ini menunjukkan bahwa apakah Anies Baswedan akan memilih AHY? Yang jelas di Jawa Timur nanti Demokrat akan menjadi yang luar biasa dan bahkan bisa memenangkan ini begitu ya. Ini hasil polling ILC bursa cawapres AHY pertama disusul Ridwan Kamil ya hingga Erick Thohir ya. Sekarang Erick Thohir sudah mendekati Ridwan Kamil begitu ya. Bisa saja nanti yang ditawarkan Ridwan Kamil begitu ya, AHY dan sebagainya begitu ya. Tetapi kalau kita lihat bahwa Anies AHY itu menunjukkan bahwa ya calon wakil presiden yang menunjukkan perubahan yang luar biasa kepada rakyat Indonesia begitu kan. Karena wajah-wajah yang membawa perubahan itu AHY begitu kan. Apalagi nanti begitu disandingkan dengan yang lain. Saya kira koalisi perubahan sangat solid sekali begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Banyak sekali pro dan kontra seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen begitu. Hasil polling ALC bursa cawapres AHY pertama disusul Ridwan Kamil hingga Erick Thohir. Bayangkan begitu kan. Alhamdulillah AHY mau jadi cawapres ya. Bahkan AHY lah Ridwan Kamil bersiap-siap. Jika bukan AHY cawapresnya, Partai Demokrat lari terbirit-birit dari koalisi perubahan. Jadi begini, sampai kapanpun Partai Demokrat itu bersama koalisi perubahan. Kenapa demikian? Karena Partai Demokrat sendiri tidak semudah itu harus loncat sana loncat sini begitu ya. Artinya tawaran-tawaran dari mereka begitu tidak tergoda sama sekali begitu kan. Kalau ya hanya bertemu dengan partai yang lain sah-sah aja secara demokrasi begitu kan. Karena itu adalah demi bangsa dan negara begitu. Jadi walaupun banyak spekulasi di luar sana bahwa AHY akan mau mendampingi Pak Ganjar dan sebagainya, saya kira tidak begitu kan. Ya, tidak semudah itu Partai Demokrat sebagai partai besar ya sudah 2 kali memenangkan pertarungan pemilu, ya saya kira tidak semurah itu begitu ya. Jadi banyak spekulasi bahwa AHY ditawarkan cawapres Ganjar dan sebagainya begitu ya. Kita lihat saja begitu ya. Ya inilah polling di LC yang menunjukkan bahwa kan berbeda dengan survei. Survei juga ada sebagian mengatakan bahwa Capres AHY ini layak begitu ya untuk menjadi cawapres di situ begitu. Airlangga yang akan jadi cawapres Anies, bisa saja itu terjadi begitu kan. Karena politik kita masih dinamis begitu ya. 6 bulan lagi kita tahu siapa cawapresnya mereka begitu. Tetapi di koalisi perubahan sangat diuntungkan sekali begitu kan ketika melihat bahwa sosok Anies AHY di situ begitu. Lalu kenapa Anies tidak memilih AHY bahkan menunda-nunda mengumumkan cawapres? Ya belum tentu ya. Apakah AHY akan dipilih atau tidak? Wallahu a'lam. Ketika melihat dari satu sisi di koalisi perubahan begitu, kita harus lihat bahwa capaian yang ada di daerah masing-masing begitu. Seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, apakah nanti AHY akan menjadi dorongan besar begitu ya, atau menang atau apa? Saya kira di Jawa Timur akan menang kalau Partai Demokrat ini memenangkan dalam hati masyarakat begitu ya. Tetapi banyak sekali pro dan kontra begitu. Itulah politik kita begitu, wajar begitu ya. Ya masih banyak begitu kan para cebong dan buzzer yang kemudian nimbrung di sini begitu seolah-olah ya terima aja tawaran Ganjar, biar posisinya enak dan sebagainya begitu. Kalau jabatan itu ya Partai Demokrat berpikir jabatan itu mungkin sejak dulu bergabung ke koalisi perubahan. Tetapi ini bukan soal itu begitu, tapi hati masyarakat yang menginginkan Anies AHY itu membawa koalisi perubahan itu begitu. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Tapi ya koalisi perubahan juga butuh menang begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini menarik begitu ya. Hasil polling ILC begitu ya. Bursa cawapres AHY pertama disusul Ridwan Kamil hingga Erick Thohir. Mari kita baca ya.
Dikutip dari tv1news.com Indonesia, Lawyer Club melalui akun Twitter ILC Talkshow melalui polling secara terbuka soal siapa yang layak masuk bursa cawapres ya. Polling dilakukan dalam periode 1 hari. Ada nama Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menko Polhukam Mahfud MD ya. Polling ILC menurut Anda siapa yang layak masuk bursa ya calon wakil presiden ya? Yang masuk di situ ada 4, ada Erick Thohir ya, ada Agus Harimurti Yudhoyono dan Mahfud MD. Ya, siapa yang menjadi komponen besar di situ ini? Polling diikuti 78.426 suara. Bayangkan begitu kan. Survei hanya diikuti 1.200 begitu. Sedangkan polling kita berhadapan langsung begitu kan ya. Bahkan bisa saja nanti 100.000, 200.000, bahkan 1 juta begitu untuk melihat polling ini begitu kan. Saya ingin melihat bahwa polling ILC ini bagaimana nanti ya voternya begitu kan ya, orang yang men-vote di situ begitu hampir 1 juta begitu ya. Hasilnya nama AHY menempati posisi pertama. Polling ya dengan 40%, disusul Ridwan Kamil 33% ya, Erick Thohir 25% dan Mahfud MD 2%. Artinya Mahfud MD masih jauh kalau dalam polling begitu ya. Tetapi kita lihat saja kenyataannya bagaimana, karena banyak yang menginginkan bahwa Mahfud MD menjadi cawapres begitu ya, diinginkan menjadi cawapres begitu. Posisi 40% itu sama halnya stagnan begitu ya, dalam artian bahwa ya AHY itu ya tidak ada yang menandingi ya, yang akan menyusul atau mendekati AHY begitu dalam polling ya. Setiap polling ya AHY selalu menang, apalagi dalam survei begitu, tetap ya posisi di urutan pertama begitu kan, walaupun sekarang itu berdekatan dengan Erick Thohir begitu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan perubahan dari koalisi ini, menunjukkan bahwa yang diinginkan itu pasti AHY di situ begitu ya. Hasil tersebut memetik reaksi netizen ya, sesuai prediksi Mahfud enggak laku karena hanya bisa bikin wacana rame tanpa aksi. Selama jadi Menko Politik dan Hukum main kacau ya, kata netizen ya. Bahkan ini menyatakan harapan besar pasangan Pak Anies dan anak muda AHY solid bersatu padu membangun bangsa, kata netizen lainnya. Ini dari netizen begitu ya. Tetapi kita lihat bahwa persoalan politik hari ini, kalau kita merujuk pada polling ini, AHY lah yang cocok mendampingi Anies Baswedan di situ begitu. Bayangkan dari beberapa orang yang kemudian tidak mudah sekali untuk mencapai 40% itu begitu kan. 40% itu menunjukkan setengah dari ya, kalau calonnya dari 3, wah ini sudah menang begitu kan, kalau berpatokan dengan polling begitu. Tapi jangan sampai kita puas diri terlebih dahulu, karena politik kita dinamis begitu ya. Ada lembaga survei yang kemudian merilis bahwa ya AHY tidak masuk di situ begitu ya. Terus kemudian Anies Baswedan saja ya masuk capres saja di urutan ketiga, bayangkan begitu ya. Tetapi yang namanya politik kan dinamis begitu, tidak menentu begitu kan. Tetapi saya rasa polling itu sebagai bentuk tolak ukur kita di mana letak kemampuan ya masyarakat untuk memilih cawapres. Yang jelas ini AHY begitu ya di situ begitu. Di mana-mana polling itu memenangkan ya AHY dan Anies Baswedan di situ begitu. Artinya apa? Kalau kita melihat dari tren Google juga menang di situ. CNBC Indonesia juga seperti itu begitu. ELC juga, Refli Harun juga di situ begitu. Akbar Faisal pollingnya juga menang di situ begitu. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar masyarakat menginginkan Anies Baswedan, AHY di situ begitu. Ya, bagaimana jadinya kalau memang ini fix menjadi capres-cawapres Anies AHY, lalu kemudian disurvei dan di polling lagi, dia akan menentukan bahwa ya dari 8.000 tweet ya, komentar begitu ya, maaf ya, polling begitu kan, 78 suara begitu, bisa saja kalau sudah deklarasikan capres-cawapres Anies AHY bisa 1 juta suara di situ begitu kan, menunjukkan bahwa orang yang milih di situ begitu ya. Ini ya bisa saja itu terjadi begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.